Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, selamat malam Mas Kakak. Di sini kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan materi tentang off balance sheet risk. Di sini ada saya sendiri Nur Aziza dengan NIM 2020 1211053, ada Askia Rifda dengan NIM 2020 1211055, ada Eka Setiawati dengan NIM 2020 1211056. Terus dan ada Nadia Akfa Nabila dengan NIM 2020 1211065. Next. Yang pertama ada perkenalan. Salah satu pilihan paling penting yang dihadapi seorang manajer financial institution adalah skala relatif dari sebuah aktivitas on dan off balance sheet atau OBS financial institution. Sebagian besar dari kita mengetahui aktivitas di neraca karena aktivitas tersebut muncul di neraca aset dan liabilitas financial institution yang dipublikasikan. Misalnya, simpanan dan kepemilikan obligasi dan pinjaman lembaga keuangan adalah aktivitas di neraca. Sebagai perbandingan, aktivitas di luar neraca kurang jelas dan sering tidak terlihat oleh semua kecuali investor atau regulator yang paling tahu. Dalam istilah akuntansi, item of balance sheet biasanya muncul di bawah garis bawah. Sering hanya sebagian catatan kaki untuk laporan keuangan. Namun, dalam istilah ekonomi, pos-pos di luar neraca adalah aset dan kewajiban kontingensi yang mempengaruhi masa depan, bukan untuk saat ini dari neraca financial institution. Dengan demikian, mereka memiliki dampak langsung pada profitabilitas dan kinerja financial institution di masa depan. Akibatnya, manajemen yang efisien dari item OBS ini adalah pusat untuk mengendalikan exposure risiko secara keseluruhan dalam financial institution modern. Next. Dari perspektif penelitian, aset dan liabilitas OBS berpotensi menghasilkan arus kas masa depan yang positif atau negatif. Biasanya, dari aktivitas OBS menyediakan sumber utama pendapatan non-bunga bagi lembaga keuangan, terutama yang besar dan paling layak dipercaya. Misalnya, hanya dalam kuartal pertama tahun 2015, pendapatan perdagangan sekuritas derivatif yang diperoleh bank komersial mencapai 7,7 miliar dibandingkan dengan 19 miliar pada kuartal pertama 1996 dan naik dari kerugian kuartal keempat 2008 pada puncak krisis keuangan sebesar 9,2 miliar. Lembaga keuangan menggunakan beberapa aktivitas OBS, khususnya forward, future, option, dan swap untuk mengurangi atau mengelola resiko suku bunga, resiko valuta asing, dan resiko kredit. Exposure dengan cara yang lebih baik dari apa yang ada tanpa aktivitas ini. Namun, aktivitas off balance sheet dapat melibatkan resiko yang menambah exposure risiko financial institution secara keseluruhan. Memang, inti dari krisis keuangan adalah kerugian yang terkait dengan sekuritas berbasis hipotek di luar neraca yang dibuat dan dipegang oleh lembaga keuangan. Kerugian mengakibatkan kegagalan akuisisi atau buy bailout dari beberapa lembaga keuangan terbesar dan hampir runtuhnya sistem keuangan dan ekonomi dunia. Next. Berikut ada jadwal kegiatan L dan kegiatan non jadwal L. Komitmen pinjaman. Komitmen kontraktual untuk memberikan pinjaman sampai dengan jumlah tertentu pada tingkat bunga tertentu di masa depan. Terus ada letter of credit, yaitu jaminan kontingensi yang dijual oleh financial institution untuk menanggung kinerja pembeli jaminan. Ada
kontrak derivatif, perjanjian antara dua pihak yang memperuntukkan kuantitas standar suatu aset dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya pada tanggal tertentu di masa depan. Ada perdagangan saat diterbitkan, yaitu memperdagangkan sekuritas sebelum diterbitkan sebenarnya. Ada pinjaman yang dijual, pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan yang kemudian dijual kepada investor lain yang dalam beberapa kasus dapat dikembalikan ke lembaga asal di kemudian hari jika kualitas kredit dari pinjaman memburuk. Ada kegiatan non jadwal L, itu ada resiko penyelesaiannya, itu resiko kredit intrahari seperti yang terkait dengan aktivitas transfer kawat chips, resiko afiliasi, resiko yang dikenakan pada suatu afiliasi holding company sebagai akibat dari potensi kegagalan afiliasi holding company lainnya. Nilai sebenarnya dari modal atau kekayaan bersih lembaga keuangan bukan hanya perbedaan antara nilai pasar aset dan kewajiban di neraca, tetapi juga mencerminkan perbedaan antara nilai pasar saat ini dari nilai aset dan kewajiban di luar neraca atau kontingensi. Bab ini mengkaji berbagai kegiatan of on balance sheet tercantum pada tabel 16.1 lembaga keuangan. Kami pertama-tama membahas pengaruh aktivitas OBS pada exposure resiko financial institution, kinerja pengembalian dan solvabilitas. Kami kemudian menjelaskan berbagai jenis aktivitas OBS dan resiko yang terkait dengan masing-masingnya. Karena aktivitas OBS menciptakan exposure resiko solvabilitas, regulator memberlakukan persyaratan modal pada aktivitas ini. Persyaratan modal ini dijelaskan pada bab 20. Meskipun pembahasan menekankan bahwa aktivitas ini dapat menebar risiko financial institution. Bab ini diakhiri dengan diskusi tentang peran aktivitas OBS dalam mengurangi risiko financial institution. Kontrak perspektif industri memperlihatkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko di luar neraca. Next. Item atau aktivitas adalah aset di luar neraca. Jika ketika peristiwa kontingensi terjadi, item atau aktivitas tersebut berpindah ke sisi aset neraca. Sebaliknya, item atau aktivitas merupakan kewajiban OBS. Jika ketika peristiwa kontingensi terjadi, item atau aktivitas berpindah ke sisi kewajiban di neraca. Misalnya, seperti yang akan kita bahas lebih rinci nanti. Lembaga keuangan menjual berbagai jaminan kinerja, terutama jaminan bahwa nasabahnya tidak akan lalai dalam kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya. Contoh jaminan tersebut termasuk letter of credit dan standby letter of credit. Jika terjadi gagal bayar, pelanggan kewajiban kontingensi financial institution atau jaminannya menjadi kewajiban aktual dan beralih ke sisi kewajiban neraca. Memang manajer dan regulator financial institution sekarang mengenali dan mengukur risiko aktivitas OBS dan dampaknya terhadap nilai financial institution. Sementara beberapa bagian dari risiko OBS terkait dengan risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko lainnya, item ini juga menimbulkan risiko unik yang harus dikelola oleh financial institution. Next. Memang kegagalan atau hampir kegagalan beberapa lembaga keuangan Amerika Serikat terbesar selama krisis keuangan dapat dikaitkan dengan risiko yang terkait dengan kegiatan OBS. Misalnya, bank investasi Latham Brothers, Bear Stearns, dan Merrill Lynch, lembaga tabungan Washington Mutual, dan sebagainya. Kerugian dari jatuhnya nilai hipotek subprime dari sekuritas OBS yang didukung oleh hipotek ini mencapai lebih dari 1 triliun di seluruh dunia hingga pertengahan 2009. Seperti yang akan kita bahas pada bab ini, kepemilikan financial institution OBS dan jatuhnya pasar hipotek pada pertengahan dan akhir tahun 2000-an mengakibatkan perubahan dalam pengaturan kegiatan OBS di financial institution. Tabel 16.2 mencantumkan beberapa kerugian penting lainnya untuk lembaga keuangan dan perdagangan derivatif. Next. Berikut ada case tentang instrumen keuangan terkait pinjaman di luar neraca, jaminan, dan komitmen lainnya.
Di sini ada standby letter of credit dan jaminan keuangan lainnya, yaitu standby letter of credit atau SBLC dan jaminan keuangan lainnya adalah komitmen pinjaman bersyarat yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menjamin kinerja pelanggan kepada pihak ketiga di bawah pengaturan tertentu, seperti fasilitas kertas komersial, pembiayaan obligasi, pembiayaan akuisisi, perdagangan, dan sejenisnya. Selanjutnya ada derivatif yang memenuhi syarat jaminan, yaitu selain kontrak yang dijelaskan di atas, perusahaan melakukan transaksi kontrak derivatif tertentu yang memiliki karakteristik. Di sini jaminan berdasarkan US G, G- GAAP total nilai nasional derivatif yang dianggap oleh perusahaan sebagai jaminan atas masing-masing adalah 52,6 miliar dan 53,6 miliar pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014. Jumlah nasional umumnya mewakili exposure maksimum perusahaan terhadap derivatif yang memenuhi syarat sebagai jaminan. Next. Selanjutnya ada komitmen lain yang tidak dinilai untuk memberikan kredit. Lainnya, komitmen yang tidak didanai untuk memberikan kredit umumnya terdiri dari komitmen untuk modal kerja dan tujuan umum perusahaan, perpanjangan kredit untuk mendukung fasilitas kerja komersial, dan pembiayaan obligasi dalam hal kewajiban tersebut tidak dapat dipasarkan kembali pada investor baru, serta fasilitas likuiditas yang berkomitmen untuk organisasi clearing. Juga termasuk ke dalam unfunded lainnya. Komitmen untuk memberikan kredit adalah untuk rekanan non-investment grade sehubungan dengan leverage finance. Next. Berikut tabel 16.2 tentang beberapa kerugian besar pada derivatif. Next. Tabel 16.3, efek derivatif ditahan dari neraca lembaga keuangan. Yang pertama itu ada forward contract, perjanjian antara pembeli dan penjual pada waktu nol untuk menukar aset non-standar dengan uang tunai di masa depan. Rincian aset dan harga yang harus dibayar pada tanggal berakhirnya kontrak forward ditetapkan pada waktu nol. Harga kontrak forward ditetapkan selama masa kontrak. Yang kedua ada future contract. Kesepakatan antara pembeli dan penjual pada waktu nol untuk menukarkan aset standar dengan uang tunai pada tanggal tertentu di masa mendatang. Setiap kontrak memiliki kadaluarsa standar dan transaksi terjadi di pasar terpusat. Harga kontrak berjangka berubah setiap hari karena nilai pasar aset yang mendasari kontrak berjangka berfluktuasi. Selanjutnya ada option. Sebuah kontrak yang memberikan pemegangnya hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset pasar pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada swap, perjanjian antara dua pihak untuk bertukar aset atau serangkaian arus kas untuk jangka waktu tertentu pada interval tertentu. Next. Karena item di luar neraca adalah aset dan kewajiban kontingensi dan berpindah ke neraca dengan probabilitas kurang dari satu. Penilaiannya sulit dan seringkali sangat kompleks karena banyak item of balance sheet melibatkan fitur opsi. Metodologi yang paling umum adalah menerapkan harga klaim atau opsi kontingensi model keuangan ORI. Misalnya, salah satu cara yang relatif sederhana untuk memperkirakan nilai posisi OBS dalam opsi adalah dengan menghitung delta opsi, sensitivitas nilai opsi terhadap perubahan unit harga sekuritas yang mendasarinya, yang kemudian dikalikan dengan nilai nasional dan posisi opsi. Delta opsi terletak antara 0 dan 1, jadi anggaplah financial institution telah memberi opsi panggilan pada obligasi, yaitu yang memiliki aset OBS, dengan nilai nominal sebesar 100 juta dolar dan delta dihitung pada 0,25, maka nilai aset kontingensi pada posisi opsi adalah 25 juta US dollar. Delta opsi perubahan nilai opsi untuk satu unit perubahan harga sekuritas yang mendasarinya. Next.
Berikut ada rumus delta of an option atau lambangnya itu D. Rumusnya itu change in the option price dibagi change in price of underlying security, yaitu DO dibagi DS sebesar 0,25. F itu sama dengan National Office Value of Option, yaitu 100 miliar. Nilai aset setara delta atau kontingensi, yaitu delta dikali nominal opsi, yaitu 0,25 dikali 100 juta, yaitu 25 juta. Tentu saja untuk mengetahui nilai delta untuk opsi diperlukan model peraturan harga opsi seperti Back-Scholes atau model binomial. Secara umum, delta opsi bervariasi dengan tingkat harga sekuritas yang mendasarinya saat bergerak masuk dan keluar dari uang tiga, yaitu nol, kurang dari D kurang dari 1,4. Perhatikan bahwa jika financial institution menjual opsi, mereka akan dinilai sebagai kewajiban kontingensi. Next. Selanjutnya, pengembalian dan risiko kegiatan di luar neraca. Pada 1980-an, meningkatnya kerugian pinjaman ke negara-negara kurang berkembang dan Eropa Timur, peningkatan volatilitas suku bunga dan margin bunga yang ditekan untuk pinjaman di neraca karena persaingan non-bank mendorong banyak bank komersial besar untuk mencari kegiatan OBS yang menguntungkan. Dengan memindahkan aktivitas dari neraca, bank berharap memperoleh lebih banyak pendapatan fee untuk mengimbangi penurunan margin atau spread eh, pada bisnis pinjaman tradisional mereka. Pada saat yang sama, mereka dapat menghindari biaya peraturan atau pajak karena persyaratan cadangan premi, asuransi simpanan, dan persyaratan kecukupan modal tidak dibebankan pada aktivitas di luar neraca. Dengan demikian, bank memiliki pendapatan dan insentif penghindaran pajak atau memindahkan aktivitas dari neraca mereka. Next. Pertumbuhan dramatis dalam aktivitas OBS menyebabkan Federal Reserve memperkenalkan skema pelacakan pada tahun 1983. Berbagai bagian dari laporan panggilan triwulan, bank atau tabungan institusi mulai mengirimkan jadwal L di mana mereka mencantumkan ukuran dan variasi kegiatan OBS mereka. Kami menunjukkan aktivitas off balance sheet untuk Bank Komersial Amerika Serikat dan lembaga tabungan untuk tahun 1992 dan kuartal pertama 2015 pada tabel 16.4. Kami juga menunjukkan distribusi kegiatan OBS 2015 untuk JP Morgan Chase pada tabel 16.4. Berikut tabel 16.4 mengenai volume agregat komitmen dan kontingensi di luar neraca oleh bank komersial dan lembaga tabungan Amerika Serikat dalam miliar dolar. Next. Tabel 16.4 pada tabel 16.4 perhatikan pertumbuhan relatif dari aktivitas di luar neraca. Pada tahun 1992, nilai nasional atau nominal aktivitas OBS adalah 10,358,9 miliar dibandingkan dengan 3.506,2 miliar pada aktivitas di neraca. Pada kuartal pertama 2015, nilai nasional dari aktivitas OBS adalah 213,83 miliar, meningkat 1.965% hanya dalam waktu 24 tahun. Dibandingkan dengan 14.736,6 miliar, aktivitas di neraca meningkat 320%. Demikian pula pada tahun 2015, JP Morgan Chase sendiri memiliki total aktivitas OBS sebesar 58.485,3 miliar. 57.097.097.097.096,1 miliar diantaranya adalah kontrak derivatif yang terdiri atas future, forward, swap, option, dan kredit derivatif dibandingkan dengan aset neraca sebesar 2.246,1 miliar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Akfa. Next, Ki. Udah, nggak belum. Sebelumnya, itu adalah tabel 16.5 tentang kontrak derivatif yang dimiliki oleh bank umum berdasarkan produk kontrak dalam miliar dolar. Next. Uh,
Tabel 16 pengembalian dan risiko kegiatan luar neraca. Tabel 16.5 menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan aktivitas OBS selama periode 1992 sampai 2015 disebabkan oleh kontrak derivatif. Kepemilikan kontrak ini meningkat 2.745% dari 8.765 miliar dolar pada tahun 1992 menjadi 249.337 miliar dolar pada kuartal kedua tahun 2011 sebelum jatuh kembali ke 203.120 miliar pada tahun 2015. 2010 sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan adalah peraturan Volcker yang melarang lembaga penyimpanan Amerika Serikat untuk terlibat dalam perdagangan hak milik, yaitu perdagangan sebagai prinsipal untuk rekening perdagangan bank. Ini termasuk setiap transaksi untuk membeli atau menjual derivatif. Dengan demikian, hanya cabang perbankan investasi dari bisnis yang diizinkan untuk melakukan perdagangan semacam itu. Aturan Volcker diterapkan pada April 2014 dan bank memiliki waktu hingga 21 Juli 2015 untuk mematuhinya. Hasilnya adalah pengurangan sekuritas derivatif yang ditahan di neraca oleh lembaga keuangan. Next. Sebagian besar kegiatan OBS ini dilakukan hanya oleh beberapa bank. Misalnya pada tahun 2015 sekitar 1.427 dari lebih dari 5.570 bank Amerika Serikat dan lembaga tabungan memegang derivatif OBS yang dilaporkan pada tabel 16.5 dan 25. Bank tersebut memiliki 99,8% dari derivatif yang beredar. Sementara, seperti disebutkan di atas, nilai nasional item OBS melebih-lebihkan pasar mereka saat ini atau nilai klaim kontingensi pertumbuhan aktivitas ini masih sangat fenomenal. Memang peningkatan yang fenomenal ini telah mendorong regulator untuk memberlakukan persyaratan modal pada aktivitas semacam itu dan secara eksplisit mengakui exposure risiko solvabilitas lembaga keuangan dari melakukan aktivitas semacam itu. Dari tabel 16.4 dan 16.5, jenis utama aktivitas OBS untuk Bank Amerika Serikat adalah yang pertama, komitmen pinjaman, yang kedua, standby letter of credit, dan letter of credit, lalu yang ketiga ada futures, kontrak berjangka, swap, dan opsi, dan yang terakhir ada sekuritas yang diterbitkan saat itu, plus pinjaman dijual. Next. Bagian selanjutnya, menganalisis aktivitas OBS ini secara lebih rinci dan memberi perhatian khusus pada jenis paparan risiko yang dihadapi financial institution saat terlibat dalam aktivitas tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penilaian pasar yang tepat atas aset dan kewajiban kontingensi ini bisa sangat sulit karena fitur klaim kontingensi dan aspek pilihannya yang kompleks. Paling tidak, manajer FI seharusnya tidak mengerti hanya fitur umum, tapi exposure risiko yang terkait dengan masing-masing aset dan liabilitas OBS utama, tetapi juga bagaimana masing-masing dapat mempengaruhi pengembalian dan profitabilitas LK. Selanjutnya ada komitmen pinjaman. Sebagian besar pinjaman komersil dan industri dilakukan oleh perusahaan yang mengambil atau meminjam jalur kredit atau komitmen pinjaman yang telah dinegosiasikan sebelum daripada meminjam pinjaman spot Pada bulan Mei 2015, 94,6% dari seluruh pinjaman KNI berjangka pada waktu itu 1 bulan hingga 1 tahun dan 87,6% pinjaman KNI yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dibuat berdasarkan kontrak komitmen. Next. Selanjutnya ada komitmen pinjaman. Perjanjian komitmen pinjaman adalah komitmen kontraktual oleh financial institution untuk meminjamkan pada perusahaan dalam jumlah maksimum tertentu. Katakanlah 10 juta dolar dengan ketentuan suku bunga tertentu, yaitu 12%.
Perjanjian komitmen pinjaman juga menentukan lamanya waktu di mana peminjam memiliki opsi untuk mengambil pinjaman ini. Jika pinjaman tidak diperlukan, opsi atau penarikan tidak akan dilakukan. Sebagai imbalan untuk membuat komitmen pinjaman ini, LK dapat mengenakan biaya-biaya di muka atau biaya fasilitas, katakanlah 1/8% dari ukuran komitmen atau $12.500. Selain itu, FI harus siap untuk menyediakan $10 juta penuh kapan saja selama periode komitmen 1 tahun. Sementara itu, peminjam memiliki pilihan berharga untuk mengambil jumlah antara $0 dan $10 juta. FI juga dapat mengenakan biaya pada peminjam, biaya akhir atau biaya komitmen pada setiap saldo yang tidak digunakan dalam garis komitmen pada akhir periode. Next. Pecah. Next. Oh, udah. Komitmen. Next, Ki. Selanjutnya ada gambar struktur komitmen pinjaman. Uh, Sementara itu, peminjam memiliki pilihan berharga untuk mengambil jumlah antara 0 dan 10 juta. FI dapat mengenakan biaya kepada peminjam biaya akhir atau biaya komitmen pada setiap saldo yang tidak digunakan dalam garis komitmen atau akhir periode. Dalam contoh ini, jika peminjam mengambil dana hanya 8 juta, sepanjang tahun dan biayanya terus berlanjut, tidak terpakai komitmen adalah 1/4%. Financial institution akan menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 1/4% dikalikan $2 juta atau $5.000. Next. Perhatikan bahwa hanya ketika peminjam benar-benar menarik komitmen pinjaman yang diberikan berdasarkan komitmen muncul di neraca. Jadi hanya ketika pinjaman $8 juta dihapuskan, neraca menunjukkan pinjaman baru senilai 8 juta sedang dibuat. Ketika komitmen 10 juta dibuat pada waktu 0, tidak ada yang terlihat di neraca, namun demikian FI harus siap memberikan pinjaman penuh sebesar 10 juta dolar pada hari apapun dalam periode komitmen 1 tahun, yaitu waktu 0. Klaim kontingensi baru atau sumber daya FI telah dibuat. Hal ini menimbulkan pertanyaan resiko kontingensi apa yang ditimbulkan oleh ketentuan komitmen pinjaman. Setidaknya ada 4 jenis resiko yang terkait, yaitu resiko suku bunga, resiko take down, resiko kredit, dan resiko pendanaan agregat. Next. Selanjutnya ada resiko suku bunga. Resiko suku bunga adalah resiko kontingensi yang berasal dari fakta bahwa FI membuat komitmen terlebih dahulu untuk menyediakan pinjaman bagi peminjam selama periode komitmen dengan satu, suku bunga tetap sebagai komitmen pinjaman suku bunga tetap, atau suku bunga variabel sebagai suku bunga variabel menilai komitmen pinjaman. Misalkan, FI berjanji sebelumnya untuk meminjamkan maksimal 10 juta dengan tingkat bunga tetap 12% sepanjang tahun dan biaya dananya naik. Biaya dana mungkin naik ke tingkat yang membuat selisih antara tingkat komitmen 12% dan biaya dana FI menjadi negatif atau sangat kecil. Selain itu, 12% mungkin jauh lebih rendah daripada suku bunga yang harus dibayar pelanggan jika terpaksa meminjam di pasar pinjaman spot di bawah kondisi suku bunga saat ini ketika tarif naik sama periode komitmen. Next. Salah satu cara FI dapat mengendalikan risiko ini adalah dengan membuat suku bunga komitmen mengambang dengan suku bunga pinjaman spot, misalnya dengan mengindeks komitmen pinjaman ke suku bunga utama. Jika suku bunga utama naik selama periode komitmen, demikian pula biaya pinjaman komitmen kepada
peminjam-peminjam membayar suku bunga pasar yang berlaku saat komitmen ditarik. Namun demikian, Solusi Fix Formula Rate ini tidak sepenuhnya menghilangkan resiko suku bunga atas komitmen pinjaman. Next. Selanjutnya ada resiko penghapusan. Resiko kontingensi lainnya adalah resiko penghapusan, khususnya dalam membuat komitmen pinjaman. LK harus selalu siap untuk memberikan garis komitmen maksimum, yaitu 10 juta dolar dalam contoh. Pinjaman memiliki opsi fleksibel untuk meminjam apapun antara 0 dolar dan plafon 10 juta dolar pada hari kerja apapun dalam periode komitmen. Hal ini menghadapkan FI pada tingkat resiko atau ketidakpastian likuiditas di masa mendatang. FI tidak pernah bisa benar-benar yakin kapan selama periode komitmen pinjaman akan menuntut 10 juta dolar penuh atau sebagian darinya secara tunai. Memang meminjam bisa datang ke bank dan meminjam jumlah yang berbeda selama periode tersebut, yaitu 1 juta di bulan pertama dan 2 juta di bulan kedua dan seterusnya. Satu-satunya kendala adalah plafon 10 juta dolar. Next. Selanjutnya ada resiko kredit. LK juga menghadapi tingkat resiko kredit kontingensi dalam menetapkan suku bunga komitmen pinjaman. Secara khusus, FI sering menambahkan premi risiko berdasarkan penilaian saat ini atas kelayakan kredit peminjam. Misalnya, peminjam dapat dinilai sebagai risiko kredit AA yang membayar 1% di atas suku bunga utama. Namun selama periode komitmen 1 tahun, perusahaan peminjam mengalami kesulitan, pendapatannya menurun sehingga kelayakan kredit diturunkan menjadi BBB. Masalah FI adalah bahwa premi risiko kredit atas komitmen telah ditetapkan ke tingkat AA untuk periode komitmen 1 tahun. Next. Oh, untuk menghindari penurunan dramatis dalam kelayakan kredit peminjam selama periode komitmen, sebagian besar LK memasukkan klause perubahan material yang merugikan dalam kondisi di mana FI dapat membatalkan atau menilai kembali komitmen pinjaman. Next. Selanjutnya ada risiko pendanaan agregat. Banyak perusahaan peminjam besar seperti Home Depot, Ford, dan IBM mengambil ke berbagai komitmen atau jalur kredit dengan banyak LK sebagai jaminan terhadap krisis kredit di masa depan. Dalam krisis kredit, pasokan pinjaman spot kepada peminjam dibatasi, mungkin sebagai akibat dari tindakan kebijakan moneter yang ketat dari Federal Reserve. Penyebab lainnya adalah meningkatnya pengganan LK terhadap pinjaman, seperti yang terlihat selama krisis keuangan ketika bank tidak mau meminjamkan kepada siapapun kecuali pemohon pinjaman yang paling layak kredit. Dalam krisis kredit seperti itu, peminjam dengan komitmen pinjaman jangka panjang tidak mungkin mengalami kendala kredit seperti mereka yang tidak memiliki komitmen pinjaman. Namun hal ini juga menyeratkan bahwa para permintaan agregat peminjam untuk menghapus komitmen pinjaman memungkinkan akan menjadi yang terbesar ketika kondisi peminjam dan pendanaan LK paling mahal dan sulit. Next. Selanjutnya dalam krisis kredit seperti itu, peminjam dengan komitmen pinjaman jangka panjang tidak mungkin mengalami kendala kredit seperti mereka yang tidak memiliki komitmen pinjaman. 4 efek risiko kontingensi yang baru saja diidentifikasi, risiko suku bunga, risiko takedown, risiko kredit, dan risiko pendanaan agregat, tampak menyeratkan bahwa aktivitas komitmen pinjaman meningkatkan exposure kebangkrutan LK yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun, pandangan yang berlawanan berpendapat bahwa kontrak komitmen pinjaman dapat membuat LK kurang berisiko daripada jika tidak terlibat di dalamnya. Next.
Pandangan ini berpendapat bahwa untuk dapat membebankan biaya dan menjual komitmen pinjaman atau asuransi kredit setara LK harus meyakinkan peminjam bahwa masih ada untuk menyediakan kredit yang dibutuhkan dalam masa depan. Untuk meyakinkan peminjam bahwa LK akan ada untuk memenuhi komitmen di masa depan, manajer mungkin harus mengadopsi lebih rendah portofolio risiko hari ini dari yang seharusnya terjadi. Dengan mengadopsi portofolio berisiko rendah, manajer meningkatkan kemungkinan bahwa LK akan dapat memenuhi semua kewajiban jangka panjang di dalam dan di luar neraca. Next. Dalam penjualan surat kredit komersial atau LC dan surat kredit siaga atau SLC, untuk biaya, LK menambah kewajiban kontingensi masa depan mereka, baik LC dan SLC pada dasarnya. Jaminan dijual oleh FI untuk menanggung pertunjukan pembeli jaminan seperti korporasi. Dalam istilah ekonomi, FI yang menjual LC dan SLC menjual asuransi terhadap frekuensi atau tingkat keparahan dari beberapa kejadian tertentu di masa depan. Lebih lanjut, serupa dengan lini asuransi berbeda yang dijual oleh perusahaan asuransi dan properti korban, kontrak LC dan SLC berbeda dalam tingkat keparahan dan frekuensi exposure resikonya. Selanjutnya, kita melihat exposure resiko FI dari terlibat dalam aktivitas off balance sheet LC dan SLC. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kesti. Selanjutnya ada commercial letters of credit. Surat kredit komersial banyak digunakan baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Misalnya mereka memudahkan pengiriman biji-bijian antara seorang petani di Iowa dan pembeli di New Orleans atau pengiriman barang antara importir Amerika Serikat dan eksportir asing. Peran FI adalah untuk memberikan jaminan resmi bahwa pembayaran untuk barang yang dikirim atau dijual akan diterima terlepas dari apakah pembeli barang gagal bayar. Di sini ada gambar 16 strip 2 tentang surat sederhana dari transaksi kredit. Misalkan importir Amerika Serikat mengirim pesanan mesin senilai 10 juta dolar ke eksportir Jerman seperti yang ditunjukkan oleh panah 1, namun eksportir Jerman mungkin enggan mengirimkan barang tanpa jaminan atau jaminan pembayaran setelah barang dikirimkan. Importir Amerika Serikat mungkin berjanji untuk membayar barang dalam 90 hari, tetapi eksportir Jerman mungkin merasa tidak aman karena mengetahui sedikit tentang kelayakan kredit importir Amerika Serikat atau karena importir Amerika Serikat memiliki peringkat kredit yang rendah. Katakanlah B atau BB. Next. Untuk membujuk eksportir Jerman untuk mengirimkan barang, importir Amerika Serikat mungkin harus beralih ke FI Amerika Serikat yang besar, yang telah menjalin hubungan pelanggan jangka panjang dengannya dalam perannya sebagai pemberi pinjaman dan pemantau FI Amerika Serikat dapat menilai kelayakan kredit importir Amerika Serikat dengan lebih baik. Amerika Serikat, FI dapat mengeluarkan jaminan pembayaran bersyarat yaitu LC kepada eksportir Jerman atas nama importir sebagai imbalan atas biaya LC yang dibayarkan oleh importir Amerika Serikat. FI akan mengirimkan jaminan LC kepada eksportir Jerman pembayaran barang dalam 90 hari. Terlepas dari apakah importir gagal memenuhi kewajiban kepada eksportir Jerman, secara implisit FI mengganti risiko kredit importir Amerika Serikat dengan jaminan risiko kreditnya sendiri. Agar substitusi ini bekerja secara efektif dalam menjamin pembayaran, LK harus memiliki status kredit yang lebih tinggi atau reputasi kualitas kredit yang lebih baik daripada importir Amerika Serikat. Next. Setelah FI menerbitkan LC dan mengirimkannya ke eksportir Jerman, eksportir mengirimkan barang ke importir Amerika Serikat seperti yang ditunjukkan oleh panah 3. Kemungkinannya sangat tinggi bahwa dalam waktu 90 hari, importir Amerika Serikat akan membayar eksportir Jerman untuk barang yang dikirim
dan FI menyimpan biaya LC sebagai keuntungan. Biayanya mungkin 10 basis poin dari nilai nominal letter of credit atau $10.000 dalam gambar di atas. FI selanjutnya memberitahu eksportir Jerman bahwa setelah memenuhi persyaratan pengiriman, eksportir berhak menarik time draft terhadap letter of credit di FI importir, yaitu menarik uang, sebesar nilai transaksi. Setelah pesanan eksportir dikirim, eksportir Jerman menyerahkan draft waktu dan surat-surat pengiriman ke financial institution atau asing miliknya sendiri yang meneruskannya ke FI Amerika Serikat, importir Amerika Serikat. USFI mencap draft waktu sebagai diterima dan draft tersebut menjadi akseptasi bankir yang tercantum di neraca. Pada titik ini, FI Amerika Serikat mengembalikan time draft yang distempel. Sekarang akseptasi bankir ke FI eksportir Jerman dan pembayaran dilakukan pada tanggal jatuh tempo, misalnya dalam 90 hari. Atau FI Amerika Serikat segera membayar FI asing dan secara implisit eksportir nilai diskonto dari akseptasi bankir. Next. Selanjutnya, standby letter of credit. Standby letter of credit melakukan fungsi asuransi yang mirip dengan surat kredit komersial. Namun struktur dan jenis risiko yang ditanggung berbeda. LK dapat menerbitkan SLC untuk menutupi kontingensi yang berpotensi lebih parah, kurang dapat diprediksi atau sering terjadi dan tidak harus terkait dengan perdagangan. Kontingensi ini termasuk jaminan-jaminan kinerja di mana LK dapat menjamin bahwa pembangunan real estate akan selesai dalam selang waktu tertentu. Alternatifnya, FI dapat menawarkan jaminan gagal bayar untuk mendukung penerbitan surat berharga komersial atau CP atau obligasi pendapatan daerah untuk memungkinkan penerbit mencapai peringkat kredit yang lebih tinggi dan biaya pendanaan yang lebih rendah daripada yang seharusnya terjadi. Tanpa peningkatan kredit, misalnya banyak perusahaan tidak akan dapat meminjam di pasar CP atau harus meminjam dengan biaya pendanaan yang lebih tinggi. Peminjam PI yang menawarkan P1 yang menawarkan kertas komersial berkualitas tinggi biasanya membayar 40 basis poin lebih rendah dari peminjam P2 tingkat kualitas berikutnya. Next. Dengan membayar biaya mungkin sebesar 25 basis poin kepada LK, FI menjamin untuk membayar pokok dan bunga pembeli CP pada saat jatuh tempo seandainya perusahaan penerbit itu sendiri tidak mampu membayar. Dukungan SLC untuk masalah CP biasanya menghasilkan penempatan surat kabar di kelas risiko gagal bayar terendah atau P1 dan penghematan penerbitan hingga 15 basis poin untuk biaya penerbitan 40 basis poin. Split P2 strip P1 dikurangi 25 basis poin biaya SLC poin sama dengan 15 basis poin. Perhatikan bahwa dalam menjual SLC, LK bersaing langsung dengan produk OBS lainnya, komitmen pinjaman. Daripada membeli SLC dari FI untuk mendukung masalah CP, perusahaan penerbit mungkin membayar biaya kepada FI untuk memasok komitmen pinjaman. Komitmen pinjaman ini akan sesuai dengan ukuran dan jatuh tempo masalah CP. Misalnya, plafon $100 juta dan jatuh tempo 45 hari. Jika pada saat jatuh tempo penerbit CP tidak memiliki cukup dana untuk membayar kembali pemegang CP, penerbit berhak untuk mengambil komitmen pinjaman $100 juta dan menggunakan dana tersebut untuk memenuhi pembayaran CP. Seringkali biaya di muka untuk komitmen pinjaman semacam itu lebih rendah daripada biaya di SLC. Oleh karena itu, banyak perusahaan penerbit CP lebih suka menggunakan komitmen pinjaman. Next.
Selanjutnya, risk associated with letters of credit. Risiko bagi LK dalam menjual letter of credit adalah bahwa pembeli LC dapat gagal memenuhi kewajiban kontrak seperti yang dijanjikan. Misalnya dengan LC komersial yang dijelaskan di atas, terdapat kemungkinan kecil bahwa importir Amerika Serikat tidak akan mampu membayar 100 juta dolar dalam 90 hari dan akan gagal bayar. Kemudian FI berkewajiban untuk memenuhi jaminannya bahwa kewajiban kontraktual akan terpenuhi. Biaya dari prestasi seperti itu berarti FI penjamin harus membayar 100 juta dolar kepada eksportir meskipun akan ada klaim kreditur terhadap aset importir untuk mengimbangi kerugian ini. Begitu juga untuk SLC, kemungkinannya bahwa penerbit CP tidak akan mampu membayar pemegang CP sebesar 100 juta dolar. Seperti yang dijanjikan pada saat jatuh tempo, FI kemudian akan diwajibkan untuk membayar 100 juta dolar kepada pemegang CP atau investor atas nama penerbit. Jelas, biaya pada letter of credit harus melebihi ekspektasi risiko gagal bayar pada LC atau SLC yang setara dengan kemungkinan gagal bayar oleh pihak lawan dikalikan pembayaran bersih yang diharapkan pada letter of credit setelah disesuaikan dengan kemampuan FI untuk mengklaim kembali aset dari importir atau penerbit CP yang default dan biaya pemantauan apapun. Next. Selama krisis keuangan, banyak perusahaan tidak mampu membayar kewajiban kertas komersial mereka yang jatuh tempo. Jumlah potensi gagal bayar akan melumpuhkan LK yang sudah kekurangan likuiditas yang telah menulis standby letter of credit yang mendukung surat berharga komersial. Sebagai tanggapan, Dewan Federal Reserve mengumumkan pembentukan fasilitas pendanaan kertas komersial atau CPFF, sebuah fasilitas yang melengkapi fasilitas kredit Federal Reserve dan ada untuk membantu menyediakan likuiditas ke pasar pendanaan jangka pendek. Berdasarkan rencana tersebut, Federal Reserve masuk untuk membeli surat berharga komersial dan utang jangka pendek lainnya yang membiayai operasi sehari-hari perusahaan. Next. Selanjutnya ada derivatif, kontrak, futures, forward, swaps, dan option. LK dapat berupa pengguna kontrak derivatif untuk lindung nilai dan tujuan lain atau dealer yang bertindak sebagai rekanan dalam perdagangan dengan pelanggan dengan biaya tertentu. Pada tahun 2015, 1.427 bank dan lembaga tabungan Amerika Serikat adalah pengguna derivatif dengan 4 bank dealer besar, JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, dan Bank of America, menyumbangkan sekitar 91,3% dari 203.120 miliar dolar derivatif yang dimiliki dan dilaporkan. Pada kuartal pertama 2015, 1.427 LK ini memperoleh pendapatan perdagangan lebih dari 7,7 miliar dolar dari portofolio derivatif mereka. Namun, seperti yang disoroti tabel 16 lib 2 pada pembahasan sepanjang bab, risiko pada sekuritas ini dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan kegagalan perusahaan. Risiko kredit kontingen kemungkinan akan muncul saat LK memperluas posisi mereka dalam kontrak forward, futures, swap, dan opsi. Risiko ini berkaitan dengan fakta bahwa pihak lawan dari salah satu kontrak ini mungkin gagal memenuhi kewajiban pembayaran, meninggalkan FI tanpa lindung nilai dan harus mengganti kontrak dengan suku bunga, harga, atau nilai tukar saat ini. Next. Kontrak forward adalah kontrak non-standar yang dibuat secara bilateral oleh pihak-pihak yang bernegosiasi seperti 2FI, dan semua arus kas harus dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo kontrak. Dengan demikian, mereka pada dasarnya adalah pengaturan over the counter OTC tanpa
jaminan eksternal jika satu atau pihak lain gagal memenuhi kontrak. Sebaliknya, future kontrak adalah kontrak standar yang dijamin oleh bursa terorganisir seperti New York Future Exchange, bagian dari ICE Future US. Sebelumnya, Dewan Perdagangan New York. Kontrak berjangka seperti kontrak berjangka adalah komitmen untuk mengirimkan valuta asing atau aset lainnya di masa mendatang. Namun jika pihak lawan gagal bayar pada kontrak berjangka, bursa mengasumsikan posisi pihak gagal bayar dan kewajiban pembayaran. Jadi, kecuali pasar keuangan yang sistematis, keruntuhan mengancam bursa itu sendiri. Kontrak berjangka pada dasarnya bebas dari risiko gagal bayar. Selain itu, risiko gagal bayar dikurangi dengan penandaan harian ke pasar kontrak. Ini mencegah akumulasi kerugian dan keuntungan yang terjadi dengan kontrak berjangka. Next. Opsi bahwa kontrak yang memberi pemegangnya hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli opsi panggilan atau menjual opsi put, aset dasar pada harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk jangka waktu tertentu. Kontrak opsi juga dapat dibeli atau dijual oleh FI, diperdagangkan baik over the counter atau dibeli atau dijual di bursa terorganisir. Jika opsinya adalah opsi standar yang diperdagangkan di bursa seperti opsi obligasi, opsi tersebut sebenarnya bebas risiko default. Jika opsi tersebut adalah opsi khusus yang dibeli OTC seperti batas suku bunga, ada beberapa elemen risiko default. Swap adalah kesempatan antara dua pihak, disebut pihak lawan, untuk mempertukarkan arus kas periodik tertentu di masa depan berdasarkan beberapa instrumen atau harga yang mendasari. Misalnya suku bunga tetap atau mengambang pada obligasi atau wesel. Serupa dengan opsi swap adalah instrumen OTC biasanya rentan terhadap risiko rekanan. Jika suku bunga atau nilai tukar mata uang asing banyak bergerak, satu pihak dapat dihadapkan dengan eksposur kerugian yang cukup besar di masa depan, menciptakan insentif untuk gagal bayar. Next. Pasar derivatif kredit telah tumbuh secara eksponensial selama beberapa tahun terakhir. Bank komersial memiliki lebih dari 15.227,5 miliar dolar nilai nosional derivatif kredit yang beredar pada tahun 2011. Nilai tersebut turun menjadi 9.017 miliar dolar pada tahun 2015. Munculnya derivatif ini penting karena akibatnya lebih banyak LK gagal eksposur risiko kredit daripada eksposur risiko suku bunga atau FX. Derivatif kredit termasuk forward opsi dan swap memungkinkan LK untuk melindungi risiko kredit mereka. Mereka dapat digunakan untuk melindungi risiko kredit tanpa pinjaman individu atau obligasi atau portofolio pinjaman dan obligasi. Misalnya, jika peminjam mengajukan pilot LK dapat menggunakan haknya untuk menukar pinjamannya dengan penjual derivatif kredit secara par, sehingga melindungi LK dari kerugian atas jumlah nosional. Sebagai imbalannya, FI membayar biaya di muka kepada penjual serta pembayarannya berkala untuk menjaga pelindungan derivatif. Next. Banyak lembaga keuangan yang memiliki derivatif kredit dalam jumlah besar penyimpanannya dalam apa yang dikenal sebagai sarana tujuan khusus atau sarana investasi khusus, juga dikenal sebagai bank bayangan. SIV dan SPV dijelaskan sepenuhnya, meskipun SIV terkait erat dengan SPV, keduanya berbeda dalam hal ketidaksesuaian jatuh tempo kewajiban kertas komersial jangka pendek dan aset pinjaman jangka panjang hipotek dan lain-lain. Sebaliknya, SPV umumnya mencocokkan jatuh tempo kewajiban atau obligasi mereka dengan aset mereka, hipotek pinjaman jangka panjang. SPV membeli aset pinjaman baru dari bank asal untuk
uang tunai yang dihasilkan dari penjualan sekuritas beragun aset. SPV menjual yang baru menciptakan sekuritas berbasis aset atau derivatif kredit kepada investor seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun mendapatkan bayaran untuk layanan tersebut. SPV adalah perusahaan operasi terstruktur yang berinvestasi pada aset yang dirancang untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya dana SPV. Next. Daripada menjual sekuritas yang didukung aset secara langsung kepada investor untuk mendapatkan uang tunai, SPV menjual obligasi untuk surat berharga komersial kepada investor untuk mendapatkan uang tunai untuk membeli aset bank. SPV kemudian menahan pinjaman yang dibeli dari bank di neraca sendiri sampai jatuh tempo. Aset pinjaman yang dimiliki oleh SPV ini mendukung instrumen utang yang diterbitkan oleh SPV kepada investor. SPV membayar tingkat bunga yang lebih rendah pada utang jangka pendek yang diterbitkannya daripada yang diperolehnya dari hipotek dan aset jangka panjang lainnya yang diinvestasikan. Next. Selanjutnya ada credit risk concern with derivatives securities. Secara umum, risiko gagal bayar atau kredit pada kontrak OTC meningkatkan seiring dengan waktu, jatuh tempo kontrak, dan fluktuasi harga pokok, suku bunga, atau nilai tukar. Sebagian besar bukti empiris menunjukkan bahwa kontrak derivatif memiliki umumnya mengurangi risiko FI atau membiarkannya tidak terpengaruh. Namun, krisis keuangan dengan jelas menggambarkannya besarnya risiko yang dapat ditimbulkan oleh derivatif pada FI dan bahkan sistem keuangan dunia. Risiko kredit terjadi karena potensi pihak lawan gagal bayar kewajibannya berdasarkan kontrak derivatif. Situasi yang mengharuskan FI untuk mengganti kontrak pada harga pasar saat ini dan menilai secara potensi kerugian. Risiko ini paling lazim dalam OTC daripada kontrak derivatif yang diperdagangkan di bursa. Misalnya kewajiban utang yang dijaminkan. Kontrak OTC biasanya adalah kontrak non-standar atau unik yang tidak memiliki jaminan eksternal dari bursa terorganisir. Next. Pertumbuhan pasar sekuritas derivatif merupakan salah satu faktor utama yang mendasari penerapan persyaratan permodalan berbasis risiko BIS pada Januari 1993. Ketakutan kemudian adalah bahwa dalam kontrak keamanan derivatif jangka panjang, pihak lawan yang kehabisan uang, yaitu pihak lawan yang saat ini berada pada posisi yang merugikan dalam hal arus kas, akan memiliki insentif untuk gagal bayar pada kontrak semacam itu. Untuk mencegah kerugian saat ini dan masa depan, konsekuensinya, BIS memberlakukan rasio modal yang disyarat untuk lembaga penyimpanan terhadap kepemilikan mereka atas sekuritas derivatif. Next. Selanjutnya, forward purchase and sales of when issued securities. Komitmen OBS ini dapat mengekspos FI ke risiko suku bunga masa depan atau kontingensi. Bank komersial sering memasukkan sekuritas ini sebagai bagian dari kepemilikan mereka atas kontrak berjangka. Antara pengumuman total ukuran lelang pada hari Selasa dan pengumuman jatah tagihan yang memegang pada hari Senin berikutnya, dealer utama T-bill menjual kontrak WI. Next. Selanjutnya, risk associated with when issued securities. Biasanya bank investasi besar dan bank komersial ada dealer WI T-bills utama saat ini sekitar 20 bank semacam itu. Mereka menjual T-bills yang belum diterbitkan untuk pengiriman ke depan kepada pelanggan di pasar sekunder dengan margin kecil di atas harga yang mereka perkirakan akan dibayar lelang utama. Dealer utama yang membuat kesalahan mengenai tenor lelang yaitu tingkat suku bunga menghadapi risiko bahwa komitmen yang dibuat untuk mengirimkan T-bills di pasar WI hanya dapat dipenuhi dengan kerugian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Askia.
ketika FI membeli T-bills atas nama pelanggan sebelum pelelangan sekuritas mingguan yang sebenarnya, hal itu menimbulkan resiko underpricing sekuritas. Pada hari T-bills dibagikan, ada kemungkinan karena tingginya permintaan, harga jauh lebih tinggi dari perkiraan. FI kemudian dapat dipaksa untuk membeli T-bills dengan harga lebih tinggi dan dengan demikian mempertahankan kerugian atas komitmen WI ke depan untuk mengirimkan T-bills. Misalnya, dealer yang terlalu berkomitmen mungkin harus membeli T-bills dari dealer lain dengan kerugian tepat setelah hasil lelang diumumkan untuk memenuhi komitmen pengiriman WI T-bill yang dibuat untuk pelanggannya. Selanjutnya ada loan sold. Semakin banyak bank dan LK lain yang menghasilkan pinjaman di neraca mereka, tetapi alih-alih menahannya hingga jatuh tempo, mereka dengan cepat menjual ke investor luar. Investor luar ini termasuk bank lain, perusahaan asuransi, reksadana, dan bahkan korporasi. Dalam bertindak sebagai pemberi pinjaman dan penjual pinjaman, LK beroperasi lebih seperti broker pinjaman daripada sebagai pengubah aset tradisional. Ketika pihak luar membeli pinjaman tanpa jaminan sama sekali kepada penjual pinjaman, jika pinjaman akhirnya macet, penjual pinjaman tidak memiliki implikasi kewajiban kontingensi OBS untuk LK. Secara khusus, tidak ada jalan lain berarti bahwa jika pinjaman yang dijual LK menjadi buruk, pembeli pinjaman harus menanggung resiko kerugian sepenuhnya. Secara khusus, pembeli tidak dapat mengembalikan pinjaman macet kepada penjual atau bank asal. Lalu ada risk associated with loan sales. Misalkan pinjaman dijual dengan jaminan. Kemudian penjualan pinjaman menghadirkan risiko kredit kontingensi jangka panjang kepada penjual. Pada dasarnya, pembeli pinjaman memiliki opsi jangka panjang untuk mengembalikan pinjaman kepada penjual yang dapat digunakan pembeli jika kualitas kredit dari pinjaman yang dibeli memburuk. LK bersedia menjual pinjaman tersebut karena mendapatkan harga yang lebih baik dan memungkinkan untuk menghapus aset dari neraca mereka. LK lebih mungkin untuk menjual pinjaman tersebut dengan recourse jika pinjaman memiliki reputasi kredit yang baik. Ketika suku bunga meningkat, ada kemungkinan gagal bayar pinjaman yang lebih tinggi dan probabilitas yang lebih tinggi bahwa LK harus membeli kembali sebagian dari pinjaman. Peminjam dengan reputasi kredit yang baik akan cenderung gagal bayar. Pada kenyataannya, sifat recourse atau non-recourse dari penjual pinjaman seringkali tidak jelas. Pembahasan selanjutnya yaitu non-schedule L of balance sheet risk. Di sini kita akan memperkenalkan dua aktivitas lainnya. Yang pertama ada settlement risk. LK mengirimkan sebagian besar pembayaran dolar grosir mereka melalui sistem transfer kawat seperti Fedwire dan sistem pembayaran antar bank lembaga clearing atau CHIPS. Federal Reserve memiliki Wetwire, jaringan transfer kawat domestik. CHIPS adalah jaringan internasional dan swasta yang dimiliki oleh 50 atau lebih bank peserta atau anggota. Saat ini, kedua jaringan ini mentransfer lebih dari 4,2 dolar triliun per hari. Berbeda dengan sistem wire domestik, sebagian kecil dari dana atau pesan pembayaran yang dikirim pada jaringan CHIPS dalam satu hari merupakan pesan sementara yang menjadi final dan diselesaikan hanya pada penghujung hari. Lalu ada affiliate risk. Banyak LK beroperasi sebagai perusahaan induk. Perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki saham, biasanya lebih dari 25% perusahaan lain. Misalnya Citigroup adalah perusahaan induk satu bank yang memiliki semua saham Citibank. Citigroup terlibat dalam aktivitas non-bank tertentu yang diizinkan seperti pemrosesan data melalui afiliasi atau perusahaan yang dikapitalisasi secara terpisah yang dimilikinya.
Demikian pula sejumlah holding company lainnya merupakan multi-bank holding company yang memiliki saham di sejumlah bank berbeda. JP Morgan Chase adalah MBHC yang memegang saham di Bank Nasional. Secara hukum, dalam konteks OBHC, bank dan afiliasi non-bank adalah perusahaan yang terpisah, seperti halnya Bank 1 dan Bank 2 dalam konteks MBHC. Jadi, pada gambar 16.4, kegagalan afiliasi non-bank dan atau Bank 2 seharusnya tidak berpengaruh pada sumber daya keuangan bank di OBHC atau Bank 1 di MBHC. Inilah inti dari prinsip keterpisahan korporasi yang mendasari perseroan terbatas legal di Amerika Serikat. Pada kenyataannya, kegagalan perusahaan atau bank afiliasi membebankan resiko afiliasi pada bank lain dalam struktur perusahaan induk dalam beberapa cara. Di sini kami membahas dua cara. Yang pertama, kreditur dari afiliasi yang gagal dapat menuntut sumber daya bank yang bertahan dengan alasan bahwa secara operasional dalam nama atau dalam kegiatan, bank sebenarnya bukan perusahaan yang terpisah dari afiliasinya yang gagal. Argumen estopel yang dibuat berdasarkan undang-undang ini didasarkan pada gagasan bahwa pelanggan dari institusi yang gagal relatif tidak canggih dalam urusan keuangan mereka. Mereka mungkin tidak dapat membedakan antara perusahaan yang gagal dan afiliasinya yang bertahan karena kesamaan nama atau alasan serupa. Yang kedua, regulator telah mencoba untuk menegakkan doktrin sumber kekuatan dalam beberapa tahun terakhir untuk kegagalan MBHC yang besar. Di bawah doktrin ini yang secara langsung menantang prinsip keterpisahan korporasi, sumber daya bank yang sehat dapat digunakan untuk mendukung bank yang gagal. Sementara regulator telah mencoba menerapkan prinsip ini, pengadilan umum mencegahnya. Pembahasan selanjutnya yaitu the role of OBS activities in reducing risk. Bab ini menekankan bahwa kegiatan OBS dapat menambah risiko kegiatan LK. Memang sebagian besar aset dan kewajiban kontingensi memiliki berbagai karakteristik yang dapat menonjolkan default dan atau eksposur risiko suku bunga LK. Meski demikian, LK menggunakan beberapa instrumen OBS, khususnya forward, future, opsi, dan swap untuk mengurangi atau mengelola risiko suku bunga, risiko valuta asing, dan eksposur risiko kredit dengan cara yang lebih baik daripada jika tidak ada. Ketika digunakan untuk lindung nilai atas suku bunga neraca, valuta asing, dan risiko kredit, instrumen ini benar-benar dapat bekerja untuk mengurangi risiko kebangkrutan LK secara keseluruhan. Meskipun kami tidak dapat sepenuhnya menjelaskan peran instrumen ini sebagai kendaraan lindung nilai dalam mengurangi eksposur kebangkrutan FI. Namun sekarang kita dapat mengenali bahaya yang melekat dalam overregulasi aktivitas dan instrumen OBS. Meskipun atribut pengurang risiko dari sekuritas derivatif OBS yang dimiliki oleh FI, perluasan penggunaan derivatif telah menyebabkan banyak regulator berfokus pada atribut penambah risiko dari sekuritas ini dan kemungkinan dampak merugikan yang mungkin timbul oleh risiko tersebut pada pasar keuangan global. Hasilnya adalah peningkatan jumlah peraturan yang dikenakan pada kegiatan ini. Misalnya Undang-Undang Pengawasan Keamanan dan Besaran Derivatif tahun 94 mengamanatkan peningkatan pengawasan regulasi untuk LK yang memegang sekuritas derivatif, termasuk peningkatan regulasi modal, pengungkapan dan akuntabilitas, peningkatan pengawasan proses manajemen risiko, dan persyaratan pelaporan tambahan.
Lalu juga ada General Accounting Officer. Sebagai akibat dari peran derivatif, khususnya CDS dimainkan dalam krisis keuangan pada tahun 2009, regulator mengubah sistem regulasi keuangan AS, memperluas pengawasan regulasi terhadap sekuritas derivatif OTC yang tidak diatur. Regulasi baru pasar derivatif melibatkan pelaporan persyaratan penerbit efek beragun aset, penghapus ketergantungan regulator pada lembaga pemeringkat kredit, persyaratan bahwa bank besar dan lembaga keuangan lainnya menyerahkan kontrak derivatif tertentu ke lembaga clearing yang diatur yang berfungsi sebagai penahan jika salah satu pihak gagal bayar, dan persyaratan bahwa originator, sponsor, atau broker dari aset yang disekuritisasi memiliki kepentingan keuangan dalam pelaksanaan. Peraturan tersebut mensyaratkan bahwa semua kontrak derivatif tunduk pada peraturan, semua dealer derivatif tunduk pada pengawasan, dan regulator diberdayakan untuk menegakkan aturan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan. Peningkatan regulasi pasar derivatif dimaksudkan untuk mencapai 4 tujuan ini. Yang pertama, mencegah aktivitas di pasar tersebut menimbulkan risiko terhadap sistem keuangan. Yang kedua, mempromosikan efisiensi dan transparansi pasar tersebut. Yang ketiga, mencegah manipulasi pasar, penipuan, dan penyalahgunaan pasar lainnya. Yang keempat, memastikan bahwa derivatif OTC tidak dipasarkan secara tidak tepat pada pihak yang tidak canggih. Terlepas dari resiko mereka dengan mengizinkan manajer untuk menghindari resiko, untuk melindungi resiko, derivatif dapat mendorong manajer untuk mengikuti strategi investasi yang lebih memaksimalkan nilai. Artinya, derivatif dapat memungkinkan konflik agen manajer pemegang saham atas tingkat pengambilan risiko untuk dikurangi. Penggunaan opsi dan future dapat mengurangi volatilitas laba jika dilindung nilai dengan jumlah sesuai. Lindung nilai tersebut dapat dimasukkan ke dalam portofolio keseluruhan FI sehingga aktivitas perdagangan dan lindung nilai dapat dilakukan secara independen sambil tetap mengurangi total exposure. Dimungkinkan juga untuk mengimbangi paparan aktivitas di dalam dan di luar neraca. Dengan demikian, pengaturan aktivitas off balance sheet harus mengenali efek positif dari instrumen ini dalam membantu memperbaiki exposure FI secara total. Selain itu, fee dari aktivitas OBS memberikan sumber utama pendapatan non-bunga bagi banyak LK, terutama LK terbesar dan paling layak kredit. Jadi, jika dikelola dengan hati-hati, peningkatan pendapatan OBS berpotensi mengkompensasi peningkatan eksposur risiko OBS dan benar-benar mengurangi kemungkinan kebangkrutan untuk beberapa LK. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.